Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 3 dan 3B. Apa kabar? Semoga sehat dan masih semangat ya belajarnya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar buku tema 5, cuaca. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar subtema 1, keadaan cuaca, sekarang kita akan belajar subtema 2 tentang perubahan cuaca. Nah, apa sih perubahan cuaca itu? Yuk, kita belajar bareng-bareng. Nah, sekarang di muka bukunya halaman 63 ada teks bacaan tentang perubahan cuaca. Kalian baca ya anak-anak. Nah, setelah kalian baca, apa sih perubahan cuaca itu? Nah, perubahan cuaca adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, dan juga hujan. Saat ini, kita sering merasakan perubahan cuaca yang tidak menentu. Saat siang hari, suhu udara terasa sangat panas dan terik. Namun, saat malam hari, udara terasa sangat dingin, bahkan turun hujan. Ketika cuaca cerah, bisa terjadi tiba-tiba sinar matahari tertutup awan yang berkumpul. Suhu udara menjadi sedikit lebih dingin. Angin juga terasa bertiup lebih cepat. Pada saat itulah cuaca berawan terjadi. Awan yang berkumpul semakin berwarna hitam. Langit menjadi gelap. Sinar matahari tak tampak sehingga udara di bumi juga terlihat gelap. Inilah yang disebut cuaca mendung. Cuaca mendung sering dihubungkan dengan akan turun hujan. Angin tiba-tiba berhembus kencang meniup awan hitam yang bergumpal di langit. Awan hitam yang tertiup angin kencang berubah menjadi titik-titik air hujan. Mula-mula bentuknya berupa titik-titik lembut yang tercurah dari langit, lama-lama bisa menjadi titik-titik air hujan yang deras. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan Bunda Ida, pasti kalian bisa mengerjakan tugas kalian di halaman 64. Ayo menulis. Kalian menjawab 5 pertanyaan. Semangat mengerjakan anak-anak. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 73 ya anak-anak. Ada teks bacaan tentang pengaruh perubahan cuaca. Nah, ternyata setelah kita baca, perubahan cuaca memiliki pengaruh bagi kita semua. Contohnya, ibu kita akan senang karena cuciannya akan segera kering saat cuaca sangat cerah. Nah, para pengrajin kerupuk juga senang karena kerupuk yang dijemur akan mudah kering. Selain itu, pedagang es juga senang. Dagangannya pasti akan cepat laku karena sangat segar minum es di cuaca yang cerah atau panas. Nah, kalau musim hujan, cuaca menjadi dingin. Curah hujan tinggi karena hampir setiap hari turun hujan. Nah, petani tentu saja merasa senang karena tanaman padi mereka di sawah menjadi tercukupi kebutuhan airnya. Dan juga nelayan juga pasti senang karena sungai yang kering pada musim kemarau menjadi mengalir kembali. Mereka dapat mencari ikan di sungai sebagai mata pencaharian mereka. Nah, namun jika musim kemarau dan musim hujan berlangsung terlalu lama, membuat orang-orang resah. Nah, karena musim kemarau yang berkepanjangan, pasti membuat kekeringan di mana-mana. Nah, juga kalau musim hujan terlalu lama, dapat menyebabkan banjir dan wabah penyakit. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah mengatur alam sedemikian rupa, membagi musim, dan mengatur perubahan cuaca dengan sangat adil, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Jangan lupa bersyukur ya anak-anak. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 75, ada Ayo Menulis. Menulis cerita pengalaman. Apakah kegiatanmu berubah ketika cuaca berubah? Coba tulislah cerita pengalamanmu. Nah, dikerjakan ya anak-anak. Semangat! Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 80. Ada teks bacaan tentang hati-hati. Flu menyerang di musim pancaroba.
Ini tips menghindarinya. Nah, kalian baca ya anak-anak. Nah, setelah kalian baca, ternyata musim pancaroba adalah peralihan musim, baik dari musim hujan ke musim kemarau, atau musim kemarau ke musim hujan. Nah, pada masa peralihan ini, perlu diwaspadai serangan penyakit. Jika kondisi tubuh sedang kurang baik, kita bisa terkena penyakit. Salah satunya yang sering terjadi adalah serangan penyakit flu. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengantisipasi serangan penyakit flu akibat musim pancaroba dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jauhi udara dingin. Nah, karena semakin dingin, daya tahan tubuh kita juga semakin lemah. Oleh karena itu, jagalah kondisi tubuh kalian agar tidak terlalu kedinginan. Nah, kalian menghindari kegiatan yang dapat memicu tubuh menjadi dingin, seperti bermain air hujan. Nah, kalau tiba-tiba turun hujan saat kalian berpergian, gunakanlah payung atau mantel atau jas hujan. Atau jika memang kalian kehujanan, segeralah mandi dengan air hangat dan minum minuman yang hangat, agar tubuh kalian juga terasa hangat. Yang kedua, banyak makan makanan bergizi. Nah, kondisi tubuh kita berbeda-beda. Kalau kalian terasa mudah lelah, imbangi dengan konsumsi makanan yang bergizi. Nah, mengkonsumsi makanan yang kaya protein sangat disarankan, atau makan makanan hangat yang berkuah seperti sup, sehingga kondisi tubuh selalu hangat. Nah, yang ketiga, tidak terlalu sering berada di tempat ramai. Nah, virus flu mudah menyebar kemana-mana. Kita tidak tahu kapan dan di mana virus tersebut berada. Nah, semakin kita sering berada di tempat yang ramai seperti pasar, terminal, atau tempat umum yang ramai dikunjungi orang, semakin besar juga kita bisa terkena penyakit flu. Karena penyakit flu adalah penyakit yang mudah menular melalui udara. Nah, jika kalian berpergian, tidak ada salahnya kalau kalian menggunakan masker agar tidak mudah tertular flu. Nah, tapi lebih baiknya kalian di rumah aja. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki. Nah, virus flu bisa saja menempel pada benda di sekitar kalian, seperti di pintu, kursi, jendela, atau perabot yang sering kita gunakan. Nah, oleh karena itu, cucilah tangan setiap kali kalian hendak makan dan minum, agar makanan dan minuman yang masuk tubuh melalui mulut tidak terkena virus. Nah, mencuci tangan dan kaki juga dilakukan sebelum tidur. Pastikan kalian mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kelima, istirahat yang cukup. Karena tubuh yang lelah akan memudahkan serangan virus flu. Oleh sebab itu, istirahat ketika tubuh sudah mengirim tanda kelelahan. Nah, cara istirahat yang paling baik adalah dengan tidur. Orang yang kurang tidur akan mudah terkena virus. Nah, itulah 5 cara untuk mengantisipasi serangan virus flu. Semoga kita bisa melakukannya ya anak-anak. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 85. Ada teks yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia. Nah, kalian baca ya anak-anak. Nah, setelah sama-sama kita baca, ternyata perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah terjadi adalah fenomena es di kutub bumi yang meleleh, menyebabkan permukaan air naik dan terjadi banjir. Nah, juga ditambah cuaca yang ekstrim belakangan ini sering terjadi. Misal, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering terjadi. Kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Indonesia yang beriklim tropis ini pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, bakteri, virus, jamur, dan parasit tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak.
Nah, cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah akan sangat banyak. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia, sehingga mudah sekali menjadi sakit. Nah, pada musim kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan juga hutan. Nah, asap yang dihasilkan dari kebakaran sejam dan hutan mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernafasan atau ISPA. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 90. Ada teks yang berjudul 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, kalian baca ya anak-anak. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 91. Yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam. Kegiatan pertanian, baik pertanian sawah maupun pertanian perkebunan, sangat dipengaruhi oleh cuaca. Saat cuaca hujan, tanah persawahan dan perkebunan menjadi basah dan lembab. Dan sebagian tumbuhan menyukai kondisi tanah yang lembab dan juga basah. Akan tetapi, kalau terlalu basah dan lembab, akan menyebabkan akar-akar tanaman menjadi busuk dan akhirnya mati. Apalagi jika sampai terjadi banjir, maka padi yang baru ditanam bisa mati. Nah, yang kedua, pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, pada musim kemarau, cuaca panas matahari sebenarnya juga penting untuk membantu pertumbuhan tanaman. Akan tetapi, jika musim panas terlalu panjang, akan menyebabkan tanaman menjadi kering. Tanaman menjadi kekurangan air dan akhirnya mati. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 92. Yang ketiga, pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Nah, pada musim kemarau, suhu udara terasa sangat panas, sehingga mempermudah atau mempercepat proses pengeringan, seperti pengeringan pakaian, pengeringan pada proses pembuatan garam, dan pengeringan pada proses pembuatan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Nah, tapi sebaliknya, proses pengeringan tersebut tidak akan berjalan maksimal pada musim hujan. Pakaian yang bisa kering pada 1 hari pada musim kemarau, terkadang harus selesai 2-3 hari pada musim hujan. Nah, itu juga membuat aroma pakaian menjadi kurang sedap. Begitu juga pada proses pembuatan ikan asin dan kerupuk. Jika tidak didukung panas yang cukup, hasilnya tidak akan maksimal. Yang keempat, pengaruh cuaca terhadap jenis pakaian yang digunakan. Nah, cuaca mempengaruhi jenis pakaian yang dipakai orang. Saat musim hujan, karena suhu udara sangat dingin, orang menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh. Misalnya, pakaian dari bahan wol. Sebaliknya, pada cuaca panas, orang cenderung menghindari pakaian tebal dan memilih menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat. Misalnya, pakaian dari bahan katun. Dan demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan tugas kalian. Yang pertama di halaman 64. Ada 1-5, ayo menulis. Di halaman 75, ayo menulis. Dan di halaman 87, ayo mengamati. Semangat mengerjakan dan semangat belajar dari rumahnya ya anak-anak. Semoga kita bisa ketemu di sekolah. Kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.